Saudara-saudara, pembahasan kita kali ini dengan tema yang satu lagi, tema yang sangat menarik, yaitu bolehkah ke dukun atau ke paranormal? Mari kita melihat kasus. Pertanyaan Bapak Steve dan Ibu Ingrid. Saya mau bertanya, 1. Apakah diperbolehkan bila umat Katolik berobat atau minta bantuan dukun atau paranormal? Bila tidak diperbolehkan, adakah dasar hukum gereja yang mengatur hal ini? 2. Bila paranormal seorang Katolik yang taat bahkan juga hidupnya baik, apakah boleh kita minta bantuan padanya? Bahkan di Keuskupan Agung Semarang diadakan juga temu kebatinan yang terdiri dari para pemerhati kebatinan dan juga diikuti oleh para abdu paranormal Katolik dengan bimbingan Romo, bahkan selalu dipuncaki dengan Ekaristi. 3. Apakah ada perbedaan antara dukun dan paranormal? Mohon tanggapannya. Terima kasih. Tuhan berkati. Barnabas. Jawaban. Barnabas yang terhormat, Majalah Hidup minggu lalu 15 November menampilkan tema itu tentang kebatinan dan memang benar di Keuskupan Agung Semarang ada perkumpulan hal itu. Persoalannya bukan pada orang boleh mencari paranormal, tetapi pada bagaimana orang Katolik mendampingi paranormal agar tidak keluar dari ajaran gereja Katolik. Mereka ini adalah aliran kejawen yang Katolik. Maka dalam pertemuan itu ada penutupan dengan misa karena mereka Katolik. Daripada tidak bisa misa dan tanpa pengawasan gereja. Benar bahwa praktek paranormal kadang dapat bertentangan dengan ajaran gereja, tapi tidak semuanya demikian. Kalau minta penyembuhan dari paranormal dapat saja dilakukan asalkan tidak melanggar prinsip ajaran gereja. Namun tidak pada eksorsisme karena hal itu adalah kewenangan uskup. Perbedaan dukun dan paranormal adalah dukun menggunakan kepercayaan, dukun mengobati menggunakan kepercayaan pada kuasa gaib. Paranormal mengobati dengan kuasa alam, alam energi alam. Praktek paranormal menggunakan insting karunia Tuhan yang ada dalam dirinya untuk membaca alam hidup sehingga dia bisa menyampaikan kebenaran. Misalnya ada seorang yang pandai mencari sumber air dengan menggunakan alat cukup dengan dahan pohon bercabang 3, bahkan dengan bandu dan sungguh ditemukan. Bagi saya ini kemauan. Bagi saya ini kemauan karunia Tuhan yang diberikan kepadanya karena naluri yang lebih dari normal dan tidak bertentangan dengan agama Katolik. Tapi kalau sudah dukun memakai hari tertentu pada unsur gaib, itu tidak diperkenankan. Kalau sudah melampaui akal budi dan iman Katolik seperti ramalan nasib, itu sudah bertentangan dengan iman Katolik. Salam Ramawanta. Tambahan dari Ingrid. Salam Barnabas. Katekismus Gereja Katolik sangat tegas melarang segala aktivitas yang berkaitan dengan perdukunan dan ilmu gaib, karena hal-hal itu bertentangan dengan ajaran kita. Maka dengan sendirinya umat Katolik tidak boleh pergi ke dukun ataupun terlibat dalam aktivitas perdukunan sihir gaib. KK 2017. Semua praktik maji dan sihir yang dengannya orang ingin menaklukkan kekuatan gaib supaya kekuatan itu melayani dan supaya mendapatkan suatu kekuatan adikodati atau orang lain, biarpun hanya untuk memberi kesehatan kepada orang mereka.
sangat melanggar keutamaan penyembahan kepada Allah. Tindakan semacam itu harus dikecam dengan lebih sungguh lagi. Kalau dibarengi dengan maksud untuk mencelakakan orang lain atau mereka coba untuk meminta bantuan roh jahat. Juga pengguna jimat harus ditolak. Spiritisme yang sering dihubungkan dengan ramalan atau magic. Karena itu gereja memperingatkan umat beriman untuk tidak ikut kebiasaan itu. Penerapan apa yang dinamakan daya penyembuhan alami tidak membenarkan seruan kepada kekuatan jahat ataupun pengisapnya orang lain yang gampang dipercaya. KK 2016. Segala macam ramalan harus ditolak. Menggunakan setan dan roh jahat, pemanggilan arwah atau tindakan-tindakan lain yang tentangnya orang berpendapat tentang alasan seakan-akan mereka dapat membuka tabir masa depan. Di balik horoskop, astrologi, membaca tangan, penafsiran, pertanda dan orakel, paranormal dan menanya yang diam, terselubung kehendak supaya berkuasa atas waktu, sejarah dan akhirnya atas manusia. Demikian pula keinginan menarik perhatian kekuatan-kekuatan gaib. Ini bertentangan dengan penghormatan dalam rasa takwa yang penuh kasih yang hanya kita berikan kepada Allah. Sesuai dengan penjelasan Romualda, maka kesimpulan ada sebagai berikut. 1. Jika praktek paranormal itu tidak menjurus kepada kuasa gaib dan sungguhnya dapat dilihat berkaitan dengan ilmu pengetahuan, maka praktek tersebut masih dapat dikatakan berada dalam koridor yang diizinkan oleh gereja Katolik. Termasuk ini misalnya seperti mencari sumber air, gaya magnetis bumi, meramu obat dari tumbuh-tumbuhan berikut. Sebab hal ini setidaknya dapat berkaitan dengan sains dan akal sehat dan dapat dibuktikan. 2. Namun jika itu menggunakan kuasa lain di luar jangkauan akal budi, menggunakan kuasa gelap, ramalan, tayu, banyak energi dan tenaga dalam, medium bola kristal berikut, itu sudah merupakan praktek yang menyimpang dan sudah tidak sesuai dengan ajaran gereja Katolik. Praktek ini menjurus kepada ilmu gaib dan harus kita hindari. Bagi saya pribadi, saya lebih cenderung untuk berhenti terhadap praktek paranormal ini, justru karena batas-batas yang kabur tentang mana yang masih dapat diterima akal sehat dan mana yang bukti dan sains, mana yang tidak lagi. Jadi alangkah baik kita jika kita lebih waspada dalam hal ini. Lebih baik mengusahakan penyembuhan melalui cara yang dimiliki oleh gereja Katolik secara umum, yaitu dengan berdoa, sakramen, dan pengobatan dan media. Salam dan kasih Yesus. Oke, sekian dan terima kasih.